Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Difril Warda akan mempresentasikan asuhan keperawatan risiko jatuh pada Nyonya S usia 66 tahun dengan hipertensi di Puskesmas Baturaden 1. Latar belakang. Risiko jatuh yang dialami akibat hipertensi tidak hanya diakibatkan karena adanya kelalaian, tetapi dapat disebabkan karena adanya ketidaktahuan atau kurangnya informasi yang didapatkan. Ramadiana 2012. Pendahuluan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan risiko jatuh pada lansia dengan hipertensi di Puskesmas Baturaden 1. Tujuan umum, menggambarkan asuhan keperawatan risiko jatuh pada lansia dengan hipertensi di Puskesmas Baturaden 1. Tujuan khusus, menggambarkan hasil pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, asuhan keperawatan risiko jatuh pada lansia dengan hipertensi di Puskesmas Baturaden 1. Tinjauan pustaka. Definisi lansia, seseorang yang telah berusia lebih dari sama dengan 60 tahun dan mengalami penurunan kemampuan mencari nafkah sendiri dapat dikatakan sebagai lansia. Ratnawati 2017. Lansia adalah seseorang yang mengalami perubahan dan berpengaruh terhadap kemampuan serta fungsi tubuh. Fatimah 2010. Definisi hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistol dan diastol yang mengalami peningkatan melebihi batas normal yaitu di atas 140/90 mmHg. Smeltzen dan Baer 2017. Definisi jatuh. Jatuh sering terjadi pada lansia. Jatuh merupakan kondisi yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak sengaja yang mengakibatkan seseorang terduduk atau terpelanting sebagai suatu tanda hilangnya kesadaran. Mariam 2013. Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian, diagnosa keperawatan, fokus intervensi, implementasi, dan evaluasi. Metode kasus. Rencana studi kasus. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus tipe deskriptif. Subjek studi kasus. Penulis menggunakan pasien lansia yang memiliki hipertensi dan beresiko di wilayah pekerja Puskesmas Baturaden 1. Fokus studi kasus. Asuhan keperawatan risiko jatuh pada lansia dengan hipertensi di Puskesmas Baturaden 1. Pengambilan kasus dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Baturaden 1 pada tanggal 28 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. Pengkajian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengkajian. Hasil pengkajian diketahui bahwa Nyonya S telah mengalami hipertensi sejak 6 tahun yang lalu. Nyonya S berusia 66 tahun dengan pendidikan terakhir PA. Riwayat kesehatan. Nyonya S mengeluhkan lutut terasa kaku dan susah berjalan sehingga menggunakan tongkat. Pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan fisik diketahui tekanan darah 155/110 mmHg, nadi 60 kali per menit, RR 18 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pada indera penglihatan, Nyonya S mengalami peranan kabur pada kedua matanya, tetapi tidak menggunakan kacamata. Pemeriksaan ekstremitas atas tidak ditemukan keluhan, tetapi pada saat pemeriksaan ekstremitas bawah ditemukan adanya bekas luka di kaki sebelah kiri akibat jatuh. Nyonya S juga merasakan lutut yang nyeri saat berjalan. Analisa data. Data fokusnya itu yang pertama data subjektif. Nyonya S mengatakan lutut kedua kaki terasa kaku dan susah berjalan. Yang kedua, keluarga mengatakan Nyonya S memiliki hipertensi sejak 6 tahun lalu dan riwayat keluarga dengan stroke. Yang ketiga, Nyonya S mengatakan pernah jatuh terakhir 1 bulan yang lalu dari tempat tidur. Nyonya S merasa takut keluar rumah, takut terjatuh karena pandangan kabur. Nyonya S mengatakan pusing jika tekanan darah naik. Yang keenam, keluarga mengatakan aktivitas Nyonya S kadang dibantu. Yang ketujuh, Nyonya S mengikuti senam lansia 2 kali dalam sebulan di posyandu. Data objektifnya itu tekanan darah 155/110 mmHg, nadi 60 kali per menit, RR 18 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Yang kedua, aktivitas dibantu keluarga. Yang ketiga, Nyonya S menggunakan tongkat saat berjalan dan tampak menahan nyeri saat berjalan.
Yang keempat, Nyonya S tidak menggunakan kacamata. Yang kelima, terdapat luka di kaki sebelah kiri. Yang keenam, Nyonya S mengalami ketergantungan sedang. Yang ketujuh, Nyonya S mengalami risiko tinggi jatuh. Yang kedelapan, Nyonya S memiliki intelektual yang utuh. Masalah, risiko jatuh, etiologi, usia lebih dari sama dengan 65 tahun dengan penggunaan alat bantu. Implementasi, menilai kemampuan pasien dalam mobilisasi, mengidentifikasi pasien karakteristik lingkungan, mendampingi serta membantu pasien keluar rumah, mengukur TTV, menyarankan penggunaan alat bantu tongkat, memberikan obat sesuai dengan kolaborasi, membantu melakukan ATL, dan mengajarkan ROP. Implementasi tindakan keperawatan dilakukan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 30 Desember hingga 2 Januari. Selama 3 hari, S diberikan terapi farmakologis dan dilakukan latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan dilakukan secara perlahan dan sesuai dengan kemampuan. Keberhasilan tindakan latihan keseimbangan sebaiknya dilakukan selama 1 minggu dengan durasi 3 kali, 30-45 menit, atau selama 8 minggu. Faida M. Kusmawardani dan Artawan 2020. Evaluasi. Tindakan keperawatan yang dilakukan penulis kepada Nyonya S dilakukan setiap hari. Nyonya S mengatakan bahwa sudah mulai berani jalan pagi di luar rumah dengan menggunakan tongkat. Nyonya S juga terlihat melakukan latihan keseimbangan dengan baik dan kooperatif, didampingi keluarga. Setelah 3 hari dilakukan asuhan keperawatan, terlihat bahwa masalah risiko jatuh sudah teratasi sebagian. Hal ini dilihat dari data subjektif dan data objektif yang ditemukan. Data objektif yang ditemukan seperti keluarga sudah mampu memodifikasi lingkungan yang beresiko menyebabkan cedera. Nyonya S mampu melakukan latihan keseimbangan bersama dengan keluarga. TTV terlihat normal dengan tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 68 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, dan RR 18 kali per menit. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila banyak kata dan kekeliruan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.